Ipoh, aku naik kereta menuju stasiun KL Sentral. Kalau naik kereta, jadwalnya kan pasti on time. Jadi 3 jam di kereta benar-benar nggak berasa. Sesampainya di KL Sentral, aku langsung menuju lobi utama. Kan kita udah nyampe di stasiun KL Sentral. Tadi perjalanan sekitar 2,5 jam dari Ipoh sampai stasiun ini. Dan selanjutnya kita akan menuju ke hotel. Welcome to Kuala Lumpur. Dari KL Sentral, aku naik GrabCar ke hotel. Ongkosnya cuma 8 ringgit. Hotel yang aku booking berada di daerah Bukit Ceslon. Hotel ini aku pilih karena lokasinya yang sangat strategis. Kebetulan kita ke bagian kamar di lantai 10. Kamar ini aku booking via Traveloka di harga 525.000 per malam. Kamarnya super duper lega. Aku paling suka warna cat dari kamar ini. Yang paling penting kamarnya itu wangi dan bersih. Di dalam kamar juga ada mini pantry. Yang paling asik, kamar mandinya juga luas. Bonusnya, menginap di kamar ini, aku bisa melihat secara jelas KL Tower dan Twin Tower. Di kamar juga udah di-provide Smart TV, jadi bisa langsung Netflix-an. Aku cuma 2 hari di Kuala Lumpur, jadi harus eksplor banyak walau cuaca lagi nggak bersahabat gitu. Sekarang kita coba jalan kaki ke daerah Bukit Bintang. Di map itu butuh waktu sekitar 15 menit dari hotel kita menginap ke area Bukit Bintang. Let's go! Aku jalan kaki menuju Bukit Bintang. Jaraknya cuma 1,2 kilo. Lumayan lah ya sekalian berolahraga. Tujuan pertama di malam ini ke Pavilion. Swear, di sini makin malam makin rame gitu. Banyak banget orang-orang yang datang, entah itu buat shopping, nongkrong, atau cuci mata kayak aku. Aku rasa ya, suasana di Kuala Lumpur malam harinya lebih hidup. Aku juga sempat main ke area Twin Tower, berjalan kaki dari Pavilion. Di sepanjang jalan juga banyak musisi-musisi jalanan yang manggung. Seharian kita udah capek jalan-jalan, akhirnya kita memutuskan untuk balik ke hotel. Pagi ini langitnya nggak begitu cerah. Kita juga sempat naik ke lantai 37 untuk melihat view dari hotel ini. Biasa, pagi ini kita awali dengan naik GrabCar menuju KL Sentral. Pas nyampe di KL Sentral, kalian bisa langsung menuju counter tiket untuk naik komuter link menuju Batu Cave. Untuk kartu komuter link, kita harus deposit 8 ringgit. Setelah itu, kita turun 2 lantai dan cari platform 5.
Kalau udah di platform 5, kita tunggu aja di sini. Nanti stasiun terakhirnya itu Batu Cave. Jadi kalian nggak usah turun-turun lagi selama keretanya transit. Naik komuter ke Batu Cave itu cuma 25 menit. Dari sini kita cukup jalan kaki 5 menit ke kawasan Batu Cave. Beruntungnya untuk masuk ke kawasan ini gratis. Sekarang aku udah di Batu Cave dan kita mau menuju ke patungnya yang paling utama di bagian sana. Di area Batu Cave sering dijadikan tempat kawasan ibadah bagi umat Hindu di Malaysia, bahkan dari seluruh dunia. Di Batu Cave ada patung Dewa Murugan yang tingginya 43 meter. Di bagian belakang patung ada goa, jadi kalian harus naik anak tangga sebanyak 272 untuk mencapai goa tersebut. Kalian juga bisa bermain dengan burung merpati atau sekedar memberi makan monyet liar yang ada di kawasan Batu Cave ini. Kalau aku perhatikan, bangunan di sini sangat colorful dan umumnya dijadikan sebagai tempat ibadah. Setelah puas berkeliling, akhirnya aku kembali ke stasiun. Untuk beli tiket balik, counternya ada di lantai 2. Dari Batu Cave, aku menuju ke stasiun Bank Negara. Ongkosnya cuma Rp2. Kebetulan keretanya datang di saat waktu yang tepat. Dari Bank Negara, kita naik Grab Car menuju Nasi Lemak Tanglin. Sebenarnya sih ini nasi lemak rekomendasi dari Google. Nyampe sini antriannya udah rame banget dan kebetulan mungkin karena jam makan siang kali ya. Untuk pilihan nasi lemaknya ada beberapa opsi. Aku pilih nasi lemak ayam goreng, harganya cuma Rp7. Puas makan, aku langsung jalan kaki ke kawasan Dataran Merdeka. Yuk, Dataran Merdekanya udah kelihatan tuh di ujung sana. Kap rasanya kalau kita belum foto di tulisan I love KL. Pada tahun 1957, pemerintahan Malaysia mendeklarasikan kemerdekaannya di Dataran Merdeka ini. Nama bangunannya Sultan Abdul Samad. Ciri khas dari bangunan Sultan Abdul Samad ada menara jam dengan puncaknya yang berbentuk kubah. Di belakang gedung ini terdapat taman-taman gitu. Nggak jauh dari sini ada sungai, namanya Sungai Gombak. Di seberang ini ada Masjid Jame yang merupakan masjid tertua di Kuala Lumpur.
Dari depan masjid, aku jalan kaki ke stasiun untuk kembali ke KL Sentral. Harga tiket dari Masjid Jamek ke KL Sentral cuma Rp1. Tujuan aku habis ini ke Genting Highland. Kalau udah di KL Sentral, kalian turun ke lantai 1. Kalian bisa beli tiket bus, harganya Rp20 untuk bus dan akses Skyway. Lama perjalanan ke Genting itu sekitar 1 jam 30 menit. Pas nyampe Genting, kalian langsung aja naik ke lantai atas untuk menuju ke Awana Skyway. Kalau mau ke Genting, aku saranin jangan di hari libur, karena di hari libur itu antriannya itu panjang banget. Plus kalian harus rebutan gitu sama para penumpang yang lain. Untuk satu gondola, kita akan share dengan penumpang lain. Gondola yang aku naikin ini merupakan gondola yang tercepat dan terpanjang di Asia Tenggara. Makin lama, kita makin berada di ketinggian. Tujuan terakhir dari gondola ini adalah Sky Avenue. Untuk area di sini luas banget. Kalian bisa pilih area indoor maupun outdoor. Buat yang hobi shopping, aku yakin hobi kalian bakal tersalurkan di sini. Aku di sini hampir 3 jam dan untuk balik kita perlu beli tiket gondola, harganya Rp10. Kalian bisa beli langsung di mesin tiket pakai kartu debit atau cash. Di waktu pulang, aku cuma berdua di gondola. Jalan balik ke bawah, kalian akan melihat hotel terbesar di dunia dan juga akan melewati Pagoda Chinsue. Sebenarnya di sini kita juga bisa berhenti, tapi karena cuaca yang sudah mulai berkabut, aku memutuskan untuk kembali. Karena ini sudah hari kedua dan besok kita mesti balik ke airport, akhirnya malam ini aku memutuskan untuk jalan-jalan malam. Dari hotel, aku ke Petaling Street, kita naik bus gratis Go KL. Di sini malamnya itu rame banget. Kalian bisa shopping dan cari makan malam di area ini. Tapi kudu pilih-pilih ya bagi yang muslim. Dari sini aku lanjut jalan lagi ke arah Pasar Seni. Di Pasar Seni isinya hampir sama, jualan souvenir khas Malaysia. Ada yang bisa ditawar dan ada juga yang sudah fixed price. Untuk destinasi terakhir malam ini, kita naik kereta ke arah Bukit Bintang menuju Alor Street. Di sini juga banyak musisi-musisi jalanan. Ternyata suasana di Alor Street lebih ramai daripada di kawasan Petaling tadi. Saking banyaknya restoran di sini, akhirnya kita bingung. Kita memilih untuk makan malam di Thai restoran.
Paginya kita naik Grab Car ke KL Sentral untuk menuju ke KLIA. Pembelian tiket KLIA Express bisa langsung dibeli di konter. Untuk tiket harganya Rp55, lebih pricey ya. Tujuan kita untuk naik KLIA Express agar on time nyampe di airport. Dari KL Sentral membutuhkan waktu hampir 40 menit menuju KLIA Airport. Dari Kuala Lumpur kita itu mau ke Singapura. Akan melanjutkan perjalanan ke Singapura. Aku beli tiket di Traveloka untuk pesawat Jetstar dengan harga Rp350.000. Karena udah mulai jompo, akhirnya aku memutuskan untuk menggunakan kursi pijat yang ada di bandara. Ini aku bayar Rp10 untuk 10 menit. Senang sih bisa melakukan perjalanan selama di Malaysia, walaupun masih banyak tempat yang belum bisa aku kunjungi. Suatu saat aku yakin aku bisa kembali ke Malaysia. Malaysia, terima kasih ya.